الحدث الشافي شيخ مولانا المحضوم برمسنا بنوصولهم وفروعهم وغسلا جميع المسلمين في هذه البلاد وغسل الله ظلم تلمن من دم محدود سوري مغفور وغسل الله حبيب قلبي أحمد سقاف وغسل حبيب تبين عبد القادر سقاف وغسل الله حبيب بن محمد باقي وغسل حبيب قلبي بن محمد من حبيب باقي وسوري مغفور وغسل حبيب محمد سقاف وغسل حبيب حسين من البوكس سقاف وغسل عبد الله بن عبد اللطيف الجردني والدمية الشافي وصولهم وفروعهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل ذا كما وصلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan dimatikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah, dalam pembahasan terakhir yaitu ikhtilaf fi tafdhil bainal hamdalah wa tahlil. Pembahasan mengenai ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama, lebih baik mana wiritan alhamdulillah atau kalimat la ilaha illallah. Sudah kita terangkan beberapa pertemuan yang lalu kalau mazhab yang pertama mengunggulkan kalimat alhamdulillah karena sebab dalam hadis disebutkan ketika orang mengatakan alhamdulillah maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan, 30 penghapusan atau 30 kejelekan agar tidak tertimpa kepada dirinya. Kemudian 30 penghapusan dosa. Itu kalimat alhamdulillah. Kemudian mazhab yang kedua, ulama yang berpendapat lebih afdol kalimat la ilaha illallah daripada kalimat alhamdulillah. Itu dalilnya apa? Dalilnya kemarin sudah kita sebutkan, karena ada hadis mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan miftahul jannah la ilaha Allah. Kunci daripada surga itu kalimat
la ilaha illallah. Dan dikuatkan lagi dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, khaslatani la syai' afdalu minhuma. Tidak ada dua perkara yang melebihi kebaikannya, keunggulannya daripada dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Cara beriman yang pertama yaitu bin nutuqis syahadatain, mengucapkan kalimat syahadat. Hendak masuk Islam, mau masuk ke dalam agama Islam, maka password utama atau kunci untuk mendapatkan hal tersebut apa? Yaitu berucap atau bersyahadat terlebih dahulu, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di awal tadi ada la ilaha illallahnya. Nah itu kenapa jadi kunci daripada surga? Karena kalau tidak tanpa itu, ya ibadah apapun tidak diterima, karena kuncinya nggak dipegang. Ya udah kita ke gambarkan kita ke dealer, uangnya kita punya, uangnya, hartanya kita punya, tinggal pilih mau yang mana. Tapi nggak dikasih kuncinya, manfaat enggak? Enggak. Banyaknya mobil motor itu tinggal beli tapi kuncinya enggak dikasih, enggak dikei, ya angel, ya tidak dapat. Nah, sama banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak naik haji, banyak naik apapun lah, tapi jangan naik odong-odong, umroh lah. Itu sebagian banyak amal itu, tapi kalau belum binutuk atau belum bersyahadah, belum mengikrarkan diri masuk ke dalam agama Islam, ya percuma semuanya. Tapi kembali lagi itu hidayah dari Allah. Bisa jadi ada orang kafir belum masuk Islam tapi rajin dia beribadah. Ibadah apa? Sedekah, dermawan, ringan tangan, pengasih, pemurah. Bisalah dikasih Allah hidayah, bisa. Nah, itu yang semalam kita ceritakan. Ada orang yang ngasih pengemis, Islam pelit sama kafir dermawan. Itu sudah kita ceritakan. Bisa jadi datang hidayah daripada Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi yang paling banyak dapat hidayah insyaallah orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Dari Islam itu sendiri pun artinya sudah baik. Apa Islam? Selamat. Sudah. Insyaallah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari segala aspek wirid tadi, entah dari kalimat alhamdulillah, entah dari kalimat la ilaha illallah, entah dari kalimat apapun, sholawat kah, subhanallah kah, apalagi segala macam wirid yang kita lakukan itu memang ada indikasi lah. Salah satu tujuan kita memang untuk ibadah kepada Allah. Wirid itu kan ibadah, wirid itu. Wirid itu apa? Zikir. Zikir itu apa? Ingat siapa? Ingat lawan Tuhan. Tapi jangan sampai lupakan hal ini. Ini penting. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan juga. Ini hal yang sangat penting. Karena kebanyakan orang dia hanya fokus kepada Allah tapi lupa dengan interaksi sosial yang baik. Itu banyak orang seperti itu. Banyak sekali kita temukan. Kasih contoh dulu baru kita kasih fadilahnya. Ada orang ahli ibadah, sholat 5 waktu di masjid, baca Quran, taraweh, segala macam amal ibadah dia lakukan. Tapi dengan tetonggo kadang kelai, apa bahasa Jawa niku tukaran, ambek konco tukaran, ambek konco apa jambak-jambakan, ambek konco digibahi, ini. Kemudian digelut, kemudian apalagi sama tetangga nggak baik, sama keluarga aja acuh tak acuh. Ini ampun maaf, ibadahnya benar, nggak ada nyalahkan, baca Quran nggak ada nyalahkan, tapi cuman ampun maaf, ibadah itu bukan hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu bukan hanya melalui langsung kepada Tuhan, tapi ada melalui perantara dari seorang hamba.
berbaik sangka, berbaik tingkah laku, adab, akhlak dengan sesama, itu juga termasuk ibadah kita kepada Allah, cuman melalui perantara gitu nah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji' ila khaslatain. Jadi disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, seluruh aspek ibadah manusia di atas dunia ini itu kembalinya kepada dua kategori, kepada dua aspek, kepada dua tujuan. Yang pertama tujuannya yaitu ta'zimu lillahi ta'ala bil ibadah, mengagungkan Allah dengan cara apa? Beribadah. Salat, puasa, naik haji bagi yang mampu, menuntut ilmu agama, itu wajib semua itu. Kenapa pian kada sebutkan zakat Ustaz? Nah, ini zakat ini berhubungan dengan yang kedua. Berhubungan dengan yang kedua. Ini ta'zimu lillahi ta'ala, itu ibadahnya langsung ke Allah. Apa? Salat, ngamba kepada siapa? Kepada Allah. Sujud kita kepada Allah, ruku kita untuk Allah, baca Quran kita untuk Allah. Tapi ada yang kedua, tidak langsung kepada Allah tapi melalui perantara seorang hamba. Contoh, wa ita'uz zakah di dalam arkanul Islam, membayar zakat. Pertanyaannya, zakat itu untuk Allah kah atau untuk manusia? Kalau dilihat zahirnya, untuk manusia. Bahkan kalau kita, ampun maaf, kita miskin, kita nggak mampu untuk membayar zakat, yang menerima zakat kita. Yang mampu kan baru mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, zakat itu kita berikan kepada manusia atau langsung ke Allah kira-kira? Kemanusiaan ini. Kenapa ada syariat zakat dituntut untuk manusia? Agar kita diajarkan oleh Allah, mau tidak mau dipaksa untuk bisa menjadi orang yang pemurah, walaupun cuma sekali aja setahun. Zakat itu gini 3 kilo, masih mikir-mikir juga dengan timbangan. 3 kilo pas kadalah 3 kilo pas. Kenapa kada sekalian 5 kilo? Nah 5 kilo 5 kilo 5 kilo. Berapa gerang beras 3 kilo itu? Sekilo berapa gerang? Kalau pian melihat yang bermerek-merek mungkin mahal, Raja Lele, ya, Tedong, ya, Naga Kemekes misal. Adakah? Enggak ada, pian nih iya aja lagi. Iyalah. Itu mungkin sekilonya bisa di 20 lah 30. Lah itu dikeluarkan setahun sekali. Itu gin diukur-ukur. Wah, ujarnya imam ini 2,5, ujar imam ini 2,8, dipaskannya 2,5. Mak ya Allah palitnya bang, itu dipaksa lawan Tuhan supaya apa? Kita bisa menjadi orang yang peduli dengan sesama. Walaupun dalam aspek arkanul Islam itu 4 tuh hubungannya lawan Tuhan, 1 hubungannya dengan manusia. Tapi di sini jangan sampai dilupakan. Boleh pian ibadah kepada Allah, boleh pian khusyuk kepada Allah, tapi interaksi sosial dengan masyarakat pun harus baik. Jangan lawan Tuhan baik, lawan kawan jahat. Lawan Allah baik, ibadah, tapi dengan kawan berkelahian. Dengan Allah baik, tapi dengan masyarakat sekitar acuh tak peduli. Ada kawan kebakaran, direkamnya aja. Yes, salam. Kebakaran kebakaran. Orang dulu Pak, bencana apapun itu bahasanya tuh seakan-akan dia yang kena bencana. Apa? Kalau orang bencana dulu ya dibantu. Kalau kebakaran ya dia juga yang ikut siram, dia juga yang ikut membantu. Tapi kan sekarang ada video dulu, kalau sudah hangus baru, weh mana ini PLN ini telat nih, PLN aja apa pemadam kebakaran telat, ya, segala macam. Itu sebenarnya ampun maaf, kalaupun kita kada perlu relawan, kita sendiri orang masyarakat sekitar tuh bisa membantu sebenarnya. Tapi banyaknya ini dulu, kebanyakan apa jarum tuh update dulu. Kebanyakan minta tolong dulu, padahal sebenarnya kalau kita bahu membahu untuk menjadikan sesuatu rumpun yang baik itu bisa. Nabi itu mengajarkan pada sahabat itu kayak apa, untuk menyatu setiap hari, setiap waktu sholat ada roha, ada ceramah agama, ada diskusi lawan Rasulullah. Itu untuk apa? Untuk mengikat ukhuwah manusia itu, sahabat-sahabat tuh, sehingga kaum Ansor, kaum Muhajirin ketika itu ringan mereka tuh berbagi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Berasa, ujar bahasa Banjar tuh berasa. Muhajirin, Ansor itu satu ikatan, satu keluarga. Kada ada lagi kayak saya Muhajirin, kada ada lagi Ansor tuh kada ada.
Nah, ini yang jadi masalah. Ibadah fokus, tapi ketika dalam interaksi sosial buruk. Ini jangan sampai. Makanya tadi aspek dua ini jangan tertinggal. Ya udah kita tuh kalau dalam kitab tuh hablu minallah wa hablu minan nas, ikatan dengan Allah harus baik, dengan manusia pun harus baik. Ditakutkannya, ini ampun maaf, ditakutkan. Disebutkan dalam kitab Naswaiyul Ibad itu juga. Yang pertama kan ta'azimu lillahi ta'ala. Aspek yang pertama tuh ibadah kepada Allah itu caranya mengagungkan Allah dengan cara beribadah. Kemudian yang kedua apa? Asyafaqatu li khalqih. Asyafaqatu li khalqih. Kasih sayang lemah lembut lawan makhluknya Tuhan. Di sini makhluk loh, bukan manusia aja. Li khalqih berarti ciptaannya Tuhan. Apapun berarti masuk di situ apa? Min jumlatil hayawan, min jumlatil zara', min jumlati jin wal jumlati, tapi sayatin gak ada, setan ini gak ada sepian kawan nih, gak usah. Min jumlati apa? Min jumlatin nas, manusia, hewan, jin, apalagi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan tuh harus pian perhatikan. Kalau saat panjang lebar ada dulu ulun kisahkan lah. Saya ceritakan seorang wanita meninggal dunia su'ul khotimah atau masuk neraka karena sebab kucing. Pernah menceritakan? Pernah? Nah, pian kada hadir berarti. Masa iya? Pernahkah? Tapi panjang ini kisahnya. Pokoknya ada orang itu meninggal dunia. Kenapa? Gara-gara keji atau jahat dengan binatang. Seorang kucing, satu ekor kucing dianiaya, tidak dikasih makan, dikurung, diabaikan sumber pangan dan lainnya, akhirnya meninggal dunia. Gara-gara kucing meninggalnya su'ul khatimah. Betapa banyak juga para sahabat itu, salah satu yang diceritakan dalam kitab Naswaiyul Ibad itu Al-Imam Al-Ghazali insyaallah, gara-gara seekor lalat yang hinggap di penanya Al-Imam Al-Ghazali, karena rahmatnya Al-Imam Al-Ghazali kepada lalat tadi, membiarkan tinta itu diminum oleh sang lalat, akhirnya lalat itu kenyang, meninggal dunia Imam Al-Ghazali, akhirnya dimasukkan oleh Allah ke surga. Karena sebab apa? Bukan karena sebab banyaknya umat, bukan karena sebab banyaknya kitab yang beliau karang, bukan karena banyaknya amal ibadah beliau yang beliau lakukan, bukan juga karena banyaknya umat yang beliau miliki dan semuanya umat-umatnya itu baik kelakuan, kada. Justru yang Allah perhitungkan itu apa? Rahmatnya Imam Al-Ghazali yang tak disangka-sangka diberikan oleh sang lalat tadi. Coba pian baca kitab Naswaiyul Ibad pertama kali halaman 2 halaman 3 itu disebutkan dalam dalil ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang Allah pun akan memberikan kasih sayangnya kepada dia. Jadi jangan khawatir pian berkasih sayang tapi ternyata yang dikasih sayangi tidak menimbal balik, Allah yang akan mentimbal balikan itu. Sudah baik ngasih makanan ke orang tapi kada diberi makanan jualan orang, tenang, Allah yang akan berikan gantinya. Allah yang akan beri gantinya. Nah, ini yang kedua, asyafaqatu lil khalqi, berbelas kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Yang menjadi bahaya itu ketika manusia asik ibadah tapi dharrul lil muslimin, membuat orang lain justru merasa bahaya karena sebab dia orangnya ahli ibadah, orangnya khusyuk, tapi ketika dia keluar orang itu apa ya bahasanya itu jangan datang apa was-was karena sebab diri kita, fi aqwalihim au fi badanihim, dengan karena sebab mulut kita atau karena sebab tingkah laku perbuatan kita. Asik sembahyang ibadah, tapi ada orang di luar itu kalau kita datang mereka tidak menginginkan kehadiran kita. Apa? Kalau datang, datang. Pas datang apa? Bukannya mau ceritain orang nih ya, gosip, gibah, bujurnya ibadah. Tapi apa? Ketika keluar justru kemudaratan yang dia lakukan, diulahnya kelompok, ijtima, perkumpulan, ghibah seluruh RT misal.
Kadang ada orang dibisikinya lagi beli sayur mayur, jeng lawas kada kelihatan nih. Iya, lawas kada kelihatan. Bukan mau ngomongin orang nih lah, jadi gitu. Kadang orang tuh risih, ini haur gibah aja. Kadang diri kita nih tidak diinginkan kehadirannya karena sebab omongan kita tuh. Kadang ada karena abdanihim, karena badan kita, awak kita, tubuh kita menyakiti orang lain. Kalau kita ada karena sering bercandanya lawan orang tuh kan, kadang bercandanya orang masing-masing. Ada yang ketemu kawan, ada yang ketemu teman menapak kepala misal. Ada yang ketemu teman ya nepok pundak padahal lagi fokus makan nih. Pas lagi makan tepok termasuk sendoknya ke belakang misal. Ya, bercandanya tuh nah. Kadang ada yang pakai ada yang pakai tangan, ada yang pakai batis. Lagi asik duduk, lagi asik jangan tahu beloncat-loncat, sandungnya batis kita terjelepok. Ada seperti itu. Ini orang kadang di ibadahnya bagus, tapi ketika muamalahnya di masyarakat buruk. Nah ini jangan sampai sinkron. Maka ulun beberapa kali kami beberapa kali kalau majelis taklim ibu-ibu khususnya, karena ibu-ibu ini banyak cenderung kebanyakan pikiran, pikiran anak, pikiran bini, pikiran baju kotor, pikiran apa segala macam. Jadi ketika majelis taklim tuh susah untuk tekurihing, bahasa Banjar tuh. Susah untuk senyum. Susah. Bahkan walaupun ada kajian yang lucu ya tetap juga kan. Susah. Kenapa? Banyak bebannya. Kalau lakian ini ya ampun maaf lah, kerja capek badan istirahat, bisa lagi ngopi lagi, iyalah bisa tekuring. Tapi besok ingat lagi makanan bini, makanan laki, makanan keluarga, belum lagi kena masakan baru. Nanti apalagi tapasan, cuci piring segala macam. Banyak pikirannya. Jadi susah untuk susah. Makanya ibu-ibu kadang kalau saya bilang, Bu, amalkan ilmu ini. Maka ilmu ini kalau pian amalkan, bapak-bapak juga, kalau pian amalkan ini, maka rezeki pian akan terbuka. Kenapa? At-tabassamu, sodakoh berupa senyuman. Dan ini termasuk pengamalan orang-orang majelis taklim yang harus dilakukan. Karena apa? Orang luar, ampun maaf lah, orang luar itu tidak peduli pian tuh hafal berapa juz, tidak peduli pian tuh duduk malam ini belajar apa tuh, kada peduli. Orang luar, orang yang kada umpat hadir malam ini itu tidak peduli panjenengan itu orangnya pintar dalam masalah agama kah, panjenengan khusyuk kah dalam ibadah, itu bukan masalah ranahnya mereka. Mereka tuh mau melihat bagaimana pengamalan aplikasi ilmu pian ketika hadir majelis taklim. Contohnya ketika di luar. Contoh yang paling mudah aja orang mengamalkan ilmu majelis tebar senyum. Ampun maaf ridho halalnya. Banyak majelis-majelis yang ulun temui ketika hendak bulikan kada hendak tekurihing tersenyum berdahulu daripada guru berdahulu, harus berdahulu. Contoh lah, ampun maaf, ada majelis ketika ulun mengisi di Samarinda, tapi kada ulun sebutkan majelisnya. Sudah selesai, Allahu a'lam bishawab, Allahumma shalli, sudah selesai, saliman aja kada mau melihat mata, kada mau melihat muha. Kayaknya muha bayar sembahyang guring, ada bayar keluarga gitu, hendak motor misal, kada ada menagur nih naik motor acu tak acu nih ustadznya sebelah nih. Kecuali kita nagur dulu, nggih Pak, oh mari baru katanya, monggo kadang, nggih monggo. Ada terakhir tuh ibu-ibu pengajian, banyak. Pas bulik ulun sengaja naik motor. Saya sengaja naik motor, tidak naik mobil. Kenapa? Supaya kelihatan siapa yang lewat. Karena kalau misalnya pakai mobil mungkin nggak mau negor. Kenapa? Karena di dalam mobil. Kalau di motor kan bebas tuh. Bisa kalau melihat, waduh Ustaz, kadang gitu lah. Ini sengaja naik motor. Ibu-ibunya berkumpul tuh. Ulun lewat, ibunya ngobrol sendiri. Jadi gini, ada yang merangut di pinggir dinding yang diam. Ada tau mikir akan hutang apa segala macam. Pokoknya ketika ulun lewat kada ada pas ulun nyambat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Pas ulun lewat sudah diam pulang. Tuh ampun maaf lah, salah satu bentuk aplikasi ilmu yang sederhana tapi membuat orang lain yang di luar sana takjub dengan hal itu.
Karena ampun maaf orang tuh ya tadi orang tidak melihat pian tuh pintar, tidak melihat pian tuh ahli ibadah, pian itu orang yang ahli tasawuf, ahli pokoknya ahli zikir segala macam. Yang orang lihat tuh bagaimana interaksi panjenengan sama orang luar. Ada preman misalnya, preman tuh baik hendak tobat misalnya, ngobrol sama jenengan, monggo Pak, ahli maksiatnya. Nah, itu kan ada boleh itu. Lalu misal ada orang maksiat misalnya, astagfirullah maksiat neraka aja, jangan gitu. Lewat aja. Tapi jangan umpatan. Oh, ada orang ngopi topi miring, pian umpat juga, umpat berduduk nalah bagi-bagi. Jangan. Jadi kayak apa? Ya bukan tebar pesona, tebar senyum. Lewat monggo. Nah, ada orang lain yang bukan jamaah kita, kalau menegur kita tegur, justru yang lebih afdol tuh kita yang negur. Ada orang asik belanja misi bulah, misi pak lah, itu termasuk pengamalan ilmu yang sangat sederhana, tapi orang tuh orang telah terkait, bahasa kita bahasa Banjar pulang ngalihnya terkait nih, bahasa terkait tuh terpesona dengan hal yang sangat sepele itu at-tabassamu, tersenyum. Ini ampun maaf, salah satu bentuk mengganggu, dan ini banyak yang kita tidak ketahui. Bahkan Nabi pun itu menegurnya secara lembut, benar. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam kitab Tanqihul Qal Al-Hasith, syarah daripada kitab Lubabul Hadith, di bab Fadilatus Siwak, dalam fadilah penggunaan siwak, di situ ada salah satu hadis yang berbunyi seperti ini kurang lebih. Salasatun wajibatun ala kulli muslimi. Maksudnya bukan wajib sebenarnya, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan, dan ini ranahnya hampir menuju ke wajib. Jadi kalau ditinggal, kalau ditinggal sangat-sangat merugi. Bahkan bisa mengakibatkan cenderung akan melakukan perbuatan yang makruh, karena menyepelekan sesuatu sunnah itu bakal tergelincir kepada sesuatu yang makruh. Ketika sudah tergelincir kepada sesuatu yang makruh, maka akan ringan bagi dia melakukan perbuatan maksiat. Karena apa? Karena dianggap sepele sunnah itu. Kalau sunnah saja dianggap sepele, apalagi makruh. Kalau sudah makruh nyanyat, akan terjun atau tergelincir kepada keharuman. Nah, ini contoh. Nabi mengatakan salasun wajibatun ala kulli muslimi. Ada 3 kewajiban atau sunnah muakkad untuk dikerjakan, jangan ditinggal. Apa 3 itu? Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat. Kemudian yang kedua yaitu as-siwaku, menggunakan kayu siwak. Kemudian apa? Yang ketiga yaitu al-masutib, menggunakan daripada wewangian. Pertanyaannya, kenapa hadis itu merujuk kepada kebersihan kita? Kenapa harus mandi Jumat? Kenapa harus pakai kayu siwak? Kenapa harus pakai parfum? Ulun nanya berdiam. Ulun betakun, saya nanya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ibadah enggak itu kira-kira? Mandi masa ibadah? Menghilangkan bau di dalam tubuh. Tujuannya menghilangkan tubuh yang bau itu untuk apa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Ya ta'adzabin nas, supaya tidak mengganggu aroma bau kita itu kepada orang lain. Berarti termasuk mengganggulah kalau bau badan itu. Terganggu loh, terganggu. Nah, itu masalah mandi. Kenapa harus pakai siwak? Supaya muntung ada bau. Mulut nih nah, supaya tidak keciuman bau. Ustaz, ulun sudah pakai siwak tapi baunya tidak hilang-hilang. Kan sekarang ada odol, ada sikat gigi. Kalaupun pakai siwak belum hilang, pakai itu. Saya sudah sikat gigi Ustaz, pakai odol banyak, pakai siwak, tapi enggak harum-harum. Dilihat siwaknya sudah dipotong belum? Ada orang tuh pakai siwak sebulan tidak dipotong-potong, jamuran rek.
Ya ojo dipakai lah jamuran itu. Iya makanya siwak ini sama kayak sikat gigi. Kalau sudah mulai keropos, kalau sudah mulai bulunya itu kemana-mana, itu ganti sudah sikat giginya. Sama siwak ini, jangan dipakai setahun ini aja. Ini nah jamurnya ini nah. Ini jadi dipotong, pakai lagi potong, pakai lagi. Ampun maaf ada orang seperti itu. Saya sudah sikat gigi Pak, saya sudah sikat gigi Pak Ustadz, sudah pakai siwak tapi coba cium Pak. Ya, bau nggak sih? Iya dilihat Pak, ini nah sebulan tidak diganti, bau yang selama sebulan nempel di sini, panjenengan tempel lagi di gigi. Apa bedanya? Maka dari itu nih dibersihkan juga. Nah, paling tidak seminggu sekali dipotong. Nah, potong, bikin lagi, tek. Nah, mekarkan lagi, pakai lagi. Tapi jangan nunggu seminggu. Kalau sudah banyak apa? Banyak jongosnya itu apa? Kecubung. Banyak apa? Jigongnya ya Allah ya Rahman. Banyak kotorannya sudah potong. Jangan tunggu numpuk sampai bulat gini, ojo. Ya, sudah selesai. Nah, karena dulu belum ada sikat gigi Pak Ai, karena dulu belum ada odol, jadi kayak apa? Ini pang yang dipakai Nabi, dan kayunya beda dengan kayu yang kita beli. Kalau mungkin siwak sekarang 20.000, 25.000 dapat, tapi harumnya ya tidak seberapa. Dulu Nabi memang cari kayu tuh yang kayu ada harumnya. Jadi nyikat tuh bujur ada harumnya. Ini kan disikat sedikit kan hilang. Hilang gigi pian. Hilang baunya tidak ada. Karena lain aslinya ini. Cuman memang kayu-kayu biasa seperti itu aja. Ada kayu yang memang bujur-bujur, kayu yang orang sudah harum, yalah, seratnya banyak, terus membersihkan dan mewangikan itu ada. Dan itu yang dipakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bisa antisipasi apa? Pakai sikat gigi. Bisakah sikat gigi dijadikan siwak Ustaz? Bisa. Niatnya kayak apa? Nawaitu siwak lillahi ta'ala, sudah. Tapi kada boleh di dalam WC. Nawaitu siwak lillahi, tapi di dalam WC itu tidak boleh, haram. Kenapa? Membawa nama Tuhan di dalam tempat yang khabath, tempat yang buruk, tempat yang jelek, itu tidak boleh. Jadi bagaimana? Pian keluar WC, nawaitu siwak lillahi ta'ala. Dah sikat gigi, masuk lagi pian kamar mandi. Sikat aja terus. Sudah selesai, dapat pahala sih siwak. Walaupun nanti tartibnya ada bentuk 8 terbaring. Kan siwak itu sunnahnya 8, bentuk 8 tapi berbaring dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, diakhiri sini. Nah, sudah selesai. Tapi kalau sikat gigi kan itu terserah pian aja. Pokoknya niatnya sudah dapat. Yang anehnya tuh jangan pian praktekkan seperti ini. Kita punya teman, mudahan Sidin nonton, jadi lucu juga Sidin nih. Kawan ulun ini, sohib saya ini di Tuban, karena tahu sikat gigi itu adalah bimithlihi siwak, seperti siwak. Bahkan sekarang mungkin posisi sikat gigi itu lebih bersih daripada siwak, karena tidak semuanya sela bisa dimasukkan dengan siwak. Apalagi yang di pojok-pojok tuh, kalau pian paksa ya berdarah. Kalau sikat gigi kan ada yang sikat gigi itu yang bentuknya agak ngelengkung sedikit, ya lah. Tergantung modelnya pian bagaimana. Ada yang seratnya lembut, ada yang seratnya kasar. Itu teman saya tidak pakai siwak karena sikat gigi itu menduduki daripada kedudukan siwak sekarang karena kan ada odol, sudah ada sikat gigi. Jadinya ketika daras itu belajar, lagi belajaran, yang dibawa di kantongnya bukan siwak tapi sikat gigi. Bayangkan, ini ada guru nih, guru misalnya, nih pian muridnya datang, ada satu murid ini datang, biasanya yang di sakunya kan siwak, pulpen, buku kecil, karena untuk catat apa segala macam. Ini kada, Sidin datang bawa sikat gigi, bawa odol. Jakawan kami, apa ya kamu bawa itu? Hadza minas siwak. Ini ada termasuk daripada siwak. Iya bujur. Tapi ya masa pian karena di hadapan guru ada sikat gigi kan kada afdol juga kelihatannya. Maka kena ayo pakai siwak. Nya bersiwak kayak apa? Diodoli dulu kah? Ayo gigi kena kumur-kumur baru keluar kada?
Ya kan dilihat. Kalau misalnya mungkin di rumah, oke lah siwak bisa pakai sikat gigi. Tapi kalau di luar jangan pakai tetap siwak ini. Karena sunnahnya yang diperlihatkan oleh Nabi as-siwak, bukan sikat gigi. Kalaupun nanti bimithlihi menduduki kedudukan siwak, ulun takutannya ketika kita sembahyang, ayo as-siwak ujah imam. Pakai siwak. Ada yang bawa sikat gigi misal. Jadi kayak apa siwakannya? Kayak bapak mandi kan kayak itu kalau belum. Nah itu takutannya seperti itu. Jadi kayak apa? Pakai siwak yang asli. Sudah kalas. Nah, dan yang ketiga masutib, menggunakan wewangian. Kenapa harus menggunakan wewangian kira-kira? Supaya harum, supaya orang tuh ketuju dekat pian, supaya orang tuh mau berinteraksi dengan kita. Tapi kalau panjenengan sudah tidak mandi, sudah enggak sikat gigi, sudah enggak pakai parfum, baju setahun enggak ganti, duduk sembahyang khusyuk, Allahu Akbar, pian khusyuk sebelah ini kayak apa? Bismillah, yang 4 juga Bismillah. Pengen tahu kipas angin tuh, kalau arahnya ke kanan juga aroma muntung tuh. Kalau kipas angin ke kiri juga aroma tuh. Maka kalau sudah aminnya paling banyak menganga. Amin aja. Itu semasjid pingsun. Kenapa? Ngalih baunya, ampun maaf baunya. Makanya Nabi itu kenapa menegur orang-orang hendak sembahyang Jumat? Karena di waktu adanya habis berasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kisahkan sedikit. Kenapa di Jumatan Nabi itu mensyariatkan untuk mandi? Bukan mensyariatkan, sebenarnya menyunahkan untuk mandi. Kenapa? Ketika itu para suku Baduy, orang-orang pekerja dahulu, ketika datang waktu adzan salat Jumat, Allahu Akbar, itu mereka tanggung untuk ke rumah karena ke rumahnya jauh. Kemudian tempat kerja dengan masjid Nabi itu dekat. Kalaupun mau kembali ke rumah itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi bagaimana? Selajur, orang Banjar tuh. Selajur itu apa? Sekalian lagi kerja, Allahu Akbar, langsung ke masjid. Belum berganti baju, masih ada bau keringat karena bekerja, belum lagi tangannya bekas mengaduk semen, ngaduk tai, ngaduk kotoran sapi. Ya kan orang pupuk-pupukan orang padi itu kan seperti itu, orang-orang yang bikin tanaman-tanaman itu segala macam. Belum dicuci segala macam, beringusan segala macam, sholat. Orang-orang kiri kanan tuh yang mencium bau itu seperti nah itu yang Nabi tegur. Makanya ada kesunahan untuk mandi Jumat. Kenapa? Di hari Jumat berkumpulnya orang banyak. Maka kalau ada perkumpulan orang banyak ya mandi. Tapi apakah hari Jumat aja mandi? Jangan. Sepekan Jumat aja lah mandi. Hapak juga baunya. Jadi kayak apa? Dituntut juga hari-hari selainnya. Kalau sudah keciuman raihatul karihah, bau yang tak sedap dalam diri, kalau sudah keciuman mandi. Jangan nunggu Jumat. Ujian Nabi itu wajib mandi Jumat, sunnah muakkad mandi Jumat. Jadi ulun sepekan tuh mandi Jumat aja. Baunya itu maka dari itu ya dihindari. Bujur kita ibadah kepada Allah, betul kita ibadah hanya kepada Allah, tapi jangan lupa interaksi kepada sesama. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiah. Ini ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, yaitu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, termasuk daripada lanjutan kajian ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita ini, Allah berikan ridhonya, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan tidaklah pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang waktu wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ulun tutup, ampun maaf ridha halalnya apabila ada kesalahan ucapan perbuatan daripada al-fakir yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuhu. Dan akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Adzan.